Selama lebih dari 1000 tahun, sebuah kekaisaran berdiri di persimpangan dunia, dikenal sebagai penerus Romawi, namun berakar juga dalam kebudayaan Yunani, serta dipengaruhi oleh dunia timur yang kaya akan peradaban. Kekaisaran Bizantium, sebuah entitas unik yang menghubungkan dua dunia, timur dan barat, dalam satu peradaban mega kala itu. Bizantium bermula ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi ke kota Bizantium yang kemudian diberi nama Konstantinopel. Kota ini dibangun dengan megah, mengikuti gaya Romawi, namun tetap dengan sentuhan budaya Yunani yang kental. Setelah Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, bagian timurnya tetap bertahan dan berkembang. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, yang masih menyebut dirinya sebagai Kekaisaran Romawi meskipun berbahasa Yunani dan beragama Kristen Ortodoks. Bizantium adalah titik temu antara peradaban besar. Dari barat, mereka mempertahankan warisan hukum Romawi dan administrasi kekaisaran. Dari timur, mereka menyerap pengaruh Persia, Arab, dan bahkan pengaruh dari bangsa nomaden Asia. Arsitektur mereka seperti Hagia Sophia memadukan desain Romawi dengan kubah besar khas timur. Sistem hukum mereka menjadi dasar hukum modern di banyak negara Eropa. Seni dan budaya mereka dipenuhi mosaik dan ikon-ikon religius yang sangat berbeda dari seni patung klasik Romawi. Bizantium bukan hanya benteng pertahanan Eropa terhadap invasi timur, tetapi juga pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam, India, hingga China. Salah satu alasan utama Bizantium bertahan selama lebih dari 1000 tahun adalah pertahanannya yang luar biasa. Tembok Konstantinopel adalah salah satu sistem pertahanan terbaik yang pernah ada. Berkali-kali diserang oleh Persia, Arab, dan bangsa barbar, namun tetap berdiri kokoh. Bahkan ketika pasukan Muslim Arab mengepung kota ini pada abad ke-7, mereka dipukul mundur dengan senjata rahasia Bizantium, api Yunani, senjata pembakar yang bisa menyala di atas air. Namun pada akhirnya tembok ini runtuh di tahun 1453 ketika Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II menggunakan meriam raksasa untuk menembusnya. Di balik kemegahan Bizantium, politik di dalam istananya penuh dengan intrik dan pengkhianatan. Kaisar seringkali naik tahta dengan cara yang kejam, membunuh, mengkhianati, atau mengasingkan pendahulunya. Justinianus I tahun 527 hingga 565 Masehi hampir kehilangan tahtanya dalam pemberontakan Nika yang membuat Konstantinopel nyaris terbakar habis. Basileus II yang dikenal dengan Bulgar Slayer
begitu kejam dalam menundukkan musuhnya. Ia membutakan 15.000 tawanan perang. Andronikos I, seorang kaisar yang terkenal kejam, akhirnya diseret ke jalanan dan dibantai oleh rakyatnya sendiri. Bizantium bukan hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam internalnya sendiri. Pada tahun 1204, Kekaisaran Bizantium mengalami salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Alih-alih membantu Bizantium melawan Muslim, tentara Perang Salib keempat malah menyerbu Konstantinopel dan penjarahnya. Gereja-gereja dihancurkan, istana dibakar, dan harta karun Bizantium dibawa ke Eropa Barat. Bizantium kehilangan kontrol atas ibu kotanya selama 50 tahun sebelum akhirnya merebutnya kembali. Namun setelah itu mereka tidak pernah benar-benar pulih seperti sedia kala. Akhirnya pada 29 Mei 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Ini menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan awal dari era baru di Timur Tengah dan Eropa. Meskipun kekaisarannya runtuh, warisan Bizantium tetap hidup. Seni dan arsitektur mereka mempengaruhi dunia Islam dan Eropa. Hukum Romawi yang mereka lestarikan menjadi dasar bagi sistem hukum modern. Kemudian, budaya dan tradisi Kristen Ortodoks terus berkembang di Rusia, Yunani, dan negara-negara Balkan. Bizantium adalah kekaisaran yang tidak hanya bertahan selama lebih dari 1000 tahun, tetapi juga menjadi jembatan antara timur dan barat. Peradaban ini tak hanya tentang kejayaan dan kejatuhan, tetapi juga tentang warisan yang bertahan dalam sejarah dunia kita.